Jadi saya pernah membaca pertanyaan di internet mengenai apakah benar Indonesia itu dijajah selama 3,5 abad oleh Belanda atau 350 tahun. Jadi untuk menggali informasi itu, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang kependudukan Belanda di Indonesia pada saat itu. Jadi saya akan membagi 3 periodisasi. Yang pertama kedatangan, yang kedua kejayaan, yang ketiga masa perang. Yang pertama, Belanda itu datang ke Indonesia, bukan Indonesia sih. Jadi pertama itu mungkin kalau kita baca di dalam buku sejarah nasional Indonesia, Indonesia yang sekarang ini yang kita kenal dengan sebutan Indonesia, ini pernah dikenal sebagai Nusantara. Juga pernah dikenal sebagai Malaka. Jadi satu nama ini Malaka, bentar saya perbesar, Malaka. Jadi Malaka ini pada saat itu adalah pusat perdagangan rempah-rempah, pusat perdagangan. Jadi yang dijual belikan di sini adalah rempah-rempah. Rempah-rempah itu bisa seperti teh, kopi, cengkeh, tembakau dan sejenisnya. Nah di sini tidak hanya sebelum kedatangan bangsa Belanda itu ada pedagang-pedagang dari Arab, dari Cina, terus dari India, kemudian juga ada Portugis yang tiba di tahun 1511, terus ada juga dari Inggris. Jadi ada banyak pedagang sebetulnya sebelum kedatangan Belanda. Jadi rempah-rempah inilah yang membawa bangsa Belanda itu datang ke Malaka pada saat itu, Indonesia sekarang. Jadi kita lihat dulu di masa periodisasi kedatangan. Jadi bangsa Belanda itu datang ke Nusantara itu tepatnya pada 22 Juni 1596. Ini di pelabuhan Banten, Jawa Barat ya. Ini dipimpin oleh orang armada, ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Inilah pertama kali kedatangan bangsa Belanda di Nusantara. Tujuannya untuk membeli rempah-rempah. Jadi untuk masa kejayaan. Jadi Malaka itu yang seperti kita bahas tadi, Malaka itu kan ada banyak pedagang-pedagang yang dari Arab, Inggris, Cina, India dan Portugis. Dan tentunya juga pedagang-pedagang yang dari negara Belanda itu sendiri. Nah yang namanya transaksi jual beli itu tentu pasti ada persaingan. Jadi untuk menghindari persaingan antar para pedagang yang ada di Malaka pada saat itu, diciptakanlah perusahaan dagang atau kongsi dagang. Itulah yang kita kenal dengan VOC. VOC ini dibuat tahun 1602. Tujuannya untuk menghindari perselisihan atau persaingan lah antar para pedagang Belanda itu sendiri, terus pedagang-pedagang yang lainnya juga. Nah, VOC ini memiliki hak istimewa, itu yang disebut dengan hak oktroy. Ya, hak oktroy ini juga memiliki poin-poin di dalam melaksanakan. Ada beberapa poin yang dimiliki oleh VOC dalam hak oktroy. Itu seperti VOC ini diperbolehkan untuk memiliki mata uang sendiri. Makanya pada saat ini kayak seperti penemuan sejarawan banyak itu ditemukan koin-koin kuno yang berlogo VOC. Yang kedua, VOC juga diperbolehkan untuk membentuk armada perang sendiri, armada perang yang dimiliki sendiri. Terus yang ketiga, mereka punya kekuasaan atau punya kekuatan lah untuk menentukan diplomasi dan perang di kawasan Asia. Ini hak istimewa yang dimiliki oleh VOC selama ada di Nusantara. Nah, dengan hak istimewa ini mereka jadi memiliki kebebasan. Jadi intinya hanya armada dagang VOC saja yang melakukan transaksi dagang dengan bebas di Malaka pada saat itu. Jadi dengan kebebasan yang dimiliki ini, itulah yang pada akhirnya yang kita kenal dengan monopoli
perdagangan, karena hanya VOC, hanya armada dagang VOC saja yang bebas untuk melakukan perdagangan saat itu. Tambah lagi kalau misalnya teman-teman pernah dengar sistem tanam paksa. Nah, sistem tanam paksa itulah juga yang semakin mendukung monopoli perdagangan ini di Malaka saat itu. Jadi itu masa kejayaannya VOC lah, salah satu bentuk kejayaan VOC di Nusantara dia karena ada ini, karena ada VOC. Terus kita masuk ke periodisasi ketiga, zaman peperangan. Jadi kedatangan bangsa Belanda ini tentu juga ada keberatan lah bagi kita sebagai orang yang memiliki tanah. Jadi pada tahun 1821 itu ada perang yang namanya Perang Padri. Terus kemudian 1825 ini ada di Ponegoro. Terus pada 1846 ada Perang Puputan Bali. Terus pada tahun 1872 ada perang di tanah Batak. Kemudian pada 1873 ada perang yang kita kenal itu sebagai Perang Aceh. Jadi tidak hanya beberapa perang, ini juga ada peperangan Jambi itu ada di 1833. Terus Lombok ada di 1843. Terus ada perang Lampung yang di 1846. Jadi ada banyak peperangan pada masa kependudukan Belanda di Nusantara saat itu. Jadi kembali lagi pertanyaan itu yang seperti yang jawab, apakah benar kita dijajah selama 3,5 abad atau 350 tahun? Jadi kita bahas lagi. Jadi kita harus ketahui kapan itu kependudukan Belanda itu berakhir di Indonesia, di Nusantara pada saat itu. Jadi kependudukan Belanda itu berakhir pada 8 Maret 1942. Ini kemudian dilanjutkan oleh Jepang yang sampai 1945 Jepang kan. Berarti kependudukan bangsa Belanda di Indonesia pada saat itu berakhir pada 1942. Jadi apakah benar kita dijajah selama 3,5 abad atau 350 tahun? Jadi kita bisa membandingkan dari 3 periodisasi ini. Seandainya kalau bangsa Belanda begitu datang langsung menjajah, kita kurangin aja periodisasinya. 1942 dikurang 1596 berarti itu menghasilkan 346 tahun. Berarti belum sampai ke 350 tahun. Terus kalau misalnya kita bandingkan dengan kejayaannya VOC, kita kurangi saja 1942 dikurang 1602 itu sama dengan 340 tahun. Berarti belum sampai ke 350 tahun. Dan kemudian ini masih ada peperangan di 1800. Jadi kalau sebagai pengetahuan umum yang namanya penjajahan, mereka berarti sudah mutlak menguasai suatu daerah atau suatu wilayah atau suatu negara itu. Padahal di tahun 1800-an Belanda sama beberapa kerajaan yang ada di Nusantara juga masih melakukan perang untuk menguasai Nusantara. Berarti sampai di periodisasi 1800-an berarti belum bisa dikatakan bahwa Belanda itu sudah menjajah Indonesia saat itu, belum bisa. Berarti dari kedatangannya apalagi tidak mungkin begitu dia datang langsung menjajah, kan seperti itu. Berarti dari 3 periodisasi ini bisa kita simpulkan bahwa Belanda itu mungkin, atau Belanda memang tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun. Jadi dengan kesimpulan ini muncul dong pertanyaan. Jadi kenapa selama ini kita selalu mendengar Indonesia itu dijajah selama 3,5 abad? Nah, seperti itu. Dan ini juga sudah kita terima nih sejak di bangku SD, SMP, dan SMA. Ini sudah kita terima di bangku-bangku sekolah. Jadi kenapa disebut, bahkan dimasukkan di dalam buku-buku pelajaran sejarah pengetahuan seperti ini. Jadi tujuannya adalah kenapa
Kenapa harus disampaikan? Indonesia itu dijajah selama 3,5 abad. Tujuannya hanya satu, untuk menciptakan jiwa nasionalisme pada setiap diri sebagai orang yang berbangsa. Makanya ini sudah ditanamkan sejak dini di bangku-bangku sekolah SD, SMP, dan SMA, agar setiap diri kita sebagai warga bernegara atau berbangsa memiliki jiwa nasionalisme terhadap negaranya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada mungkin orang yang bertanya, apa iya kita itu dijajah selama 3,5, mungkin 3 periodisasi ini bisa membantu kita untuk menggali informasi dari tahun 1596, 1602, bahkan peperangan yang masih ada di era 1800-an. Karena bangsa Belanda itu juga berakhir pada 8 Maret 1942. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya apakah iya, mungkin ini bisa membantu untuk menjawabnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih.